warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Apakah kalian tahu apa itu teks prosedur? Jenis-jenisnya apa saja dan ciri-cirinya apa saja? Mari kita bersama-sama menyimak pembahasan yang akan Ibu sampaikan tentang materi sebagai berikut. Apakah kalian tahu apa pengertian dari teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang di dalamnya berisikan tujuan dan langkah melakukan atau membuat sesuatu. Dari segi isinya, teks prosedur memiliki 3 ciri. Yang pertama, paduan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pembaca. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan yang harus dilakukan secara runtut. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks prosedur yaitu yang pertama, kalimat perintah, di mana pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, kalimat perintah juga diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan atau membuat. Yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran akurat. Misalnya, 1/4 tepung, 5 buah rimpang kunyit. Dan yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Misalnya, rebus hingga menjadi bubur, lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Teks prosedur memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama, untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Misalnya, cara memainkan suatu alat musik, cara menggunakan alat. Yang kedua, untuk memandu cara membuat. Misalnya, ada bahan, cara, dan langkah. Yang ketiga, untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Misalnya, cara menari dan cara melakukan senam. Selanjutnya, contoh teks prosedur yang berjudul tata cara penggunaan APAR, alat pemadam api ringan atau tabung pemadam kebakaran. Mari kita identifikasi berdasarkan ciri kebahasaan teks prosedur meliputi daftarlah penggunaan kalimat perintah, saran atau larangan. Daftarlah kalimat yang menunjukkan paduan cara melakukan suatu kegiatan. Pada paragraf kedua, terdapat kalimat perintah, yaitu tata cara prosedur penggunaan APAR, alat pemadam api ringan atau tabung pemadam kebakaran. Yang pertama, tarik lepas pin pengunci tuas APAR atau tabung pemadam. Yang kedua, arahkan selang ke titik pusat api. Yang ketiga, tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR atau tabung pemadam. Yang keempat, sapukan secara merata sampai api padam. Pada paragraf 2 juga terdapat kalimat saran, yaitu hal yang perlu diketahui dalam penggunaan APAR. Perhatikan arah angin, usahakan badan atau muka menghadap searah dengan arah angin, supaya media pemadam benar-benar efektif menuju ke pusat api dan jilatan api tidak mengenai tubuh petugas pemadam. Kalimat yang menunjukkan paduan cara melakukan kegiatan juga terdapat pada paragraf kedua, seperti kalimat perintah tadi, yaitu tarik lepas pin pengunci tuas APAR atau tabung pemadam, arahkan selang ke titik pusat api, tekan tuas untuk mengeluarkan isi APAR atau tabung pemadam, sapukan secara merata sampai api padam. Jadi, kata yang menunjukkan kalimat perintah atau paduan cara melakukan kegiatan yaitu tarik lepas, arahkan, tekan tuas, dan sapukan. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian teks prosedur,
tujuan teks prosedur, ciri teks prosedur dari segi isinya, ciri kebahasaan teks prosedur, dan jenis teks prosedur, serta contoh teks prosedur. Terima kasih kalian sudah menyimak materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahami dan dapat dipelajari kembali. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.